Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan tentang apa itu inner child wounds atau luka-luka batin dari masa kecil seseorang. Mengapa kita bicarakan tentang inner child wound ini? Karena banyak anak-anak, terutama anak-anak yang tumbuh di sebuah keluarga disfungsional, membawa banyak luka-luka batin dari masa lalu mereka. Dan mereka bawa itu sampai mereka dewasa. Setiap pribadi dewasa pasti melewati masa remaja dan masa kecil. Banyak orang menganggap bahwa kepribadian seseorang dibentuk ketika dia sudah dewasa. Banyak orang lupa bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada masa kecil seseorang itu adalah proses yang membentuk kepribadian seseorang ketika dia sudah menjadi dewasa. Nah, banyak anak-anak, terutama anak-anak di keluarga disfungsional, itu yang kebutuhan dasarnya atau hak-haknya tidak dipenuhi, terutama kebutuhan emosionalnya. Nah, ketika kebutuhan emosional itu sendiri tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan luka pada batin mereka. Nah, luka batin pada anak itu sendiri akan terus ada, dan figur anak kecil yang terluka itu akan terus ada walaupun seseorang sudah menjadi dewasa. Nah, anak kecil yang terluka itu itulah yang kita sebut inner child wound. Nah, inner child wound ini sering sekali kita lupakan, ya. Kita lupakan, tidak kita ketahui karena kita tidak rasakan itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tidak tahu tentang inner child wound ini dan tidak kita rasakan, mengapa harus dipersoalkan? Masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya inner child ini akan muncul, ya, ketika dia ada trigger atau kejadian-kejadian yang memicu munculnya luka batin itu, di mana kemunculannya itu tidak bisa kita kendalikan. Setiap kali ada kejadian-kejadian yang memicu luka batin kita, memori-memori masa kecil kita yang tersakiti itu, luka batin kita itu akan bereaksi dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri kita gitu ya. Oke, contohnya ini ya, misalnya begini. Misalkan kalian pernah nggak merasakan kalian bertemu seseorang gitu ya, dan kalian merasa bahwa mood kalian tuh tiba-tiba berubah aja setiap kali kalian berinteraksi dengan orang ini. Bisa saja kalian nggak suka sama orangnya, atau kalian merasa marah dengan orangnya, padahal orang itu mungkin sendiri tidak melakukan apa-apa. Nah, ini bisa saja karena orang tersebut itu mewakili seseorang di masa lalu kalian gitu. Seseorang yang mungkin pernah menimbulkan trauma mental, atau misalnya pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga ketika kita bertemu orang ini yang mirip dengan orang dari masa lalu kita itu menimbulkan rasa tidak nyaman, karena itu merupakan cerminan dari masa lalu kita gitu. Si anak kecil yang terluka itu bereaksi terhadap itu gitu. Atau contoh lain, misalnya anak-anak yang dari keluarga disfungsional ya, terutama misalnya kita contohkan anak-anak scapegoat, anak-anak kambing hitam yang biasanya direndahkan. Itu membuat mereka merasa bahwa dunia ini akan selalu memandang mereka secara rendah gitu. Mengapa? Karena lingkungan dia, tempat dia tumbuh itu menimbulkan luka batin kepada dia ketika dia masih kecil. Dan luka batin itu mungkin dia bawa seumur hidupnya, dia bawa terus dalam keseharian dia, sehingga dia selalu merasa direndahkan, dipinggirkan gitu ya, selalu merasa bahwa dia tidak akan dihargai gitu. Seseorang dari keluarga broken home misalnya, ketika dia bisa melihat sebuah keluarga yang normal dan kemudian dia merasa bahwa tiba-tiba ada perasaan sedih gitu ya, ketika dia melihat sebuah keluarga melintas di depan dia, itu bisa saja rasa sedih, rasa sakit yang dia rasakan ketika dulu kecil dia nggak merasakan keharmonisan keluarga. Sehingga ketika dia melihat sebuah keluarga yang harmonis, itu men-trigger atau memicu luka masa batin dia dulu gitu ya, dan memicu memori-memori dia dulu gitu. Atau di kasus-kasus yang ekstrim, misalnya seseorang yang tumbuh di keluarga yang penuh dengan kekerasan fisik misalnya, itu bisa saja membuat seseorang menjadi emosinya menjadi tidak stabil gitu, gampang marah gitu ya. Dan hal terburuk yang terjadi adalah ketika trigger itu memicu seseorang yang dibesarkan di sebuah lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan, dia bisa saja melakukan itu juga kepada anak-anaknya tanpa dia sadari. Banyak hal-hal dari masa kecilnya yang terekam di dalam dirinya, dan itu memicu memori-memori dia, dan tanpa dia sadari dia lakukan itu juga kepada anak-anaknya
Gitu. Nah, penting bagi setiap orang untuk mengetahui tentang inner child wound ini. Mengapa? Karena pertama, ya banyak orang yang mempunyai luka-luka batin dari masa lalunya, dari masa kecil mereka, tetapi mereka tidak tahu itu. Dan mereka bawa luka-luka batin ini seumur hidup mereka tanpa mereka sadari. Mereka tidak menyadari kenapa hidupnya sering sekali tidak bisa merasa damai, misalnya. Bahkan ketika mereka misalnya mendapatkan banyak kesuksesan, mereka mendapatkan apa yang mereka mau, tetapi mereka merasa jiwanya tuh ada yang kosong gitu, ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang tidak lengkap di dalam dirinya, yang tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui bahwa sebenarnya itu bisa saja adalah luka-luka dari masa kecilnya yang tidak disembuhkan dan tidak selesai gitu. Yang kedua, mengapa ini sangat penting? Ketika kita punya inner child wound atau luka dari masa kecil kita, dan itu kita tidak ketahui, bisa saja tanpa kita sadari, kita akan memberikan itu, kita akan menurunkan luka-luka batin itu kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita yang diturunkan luka-luka batin itu, tanpa disadari, bisa saja mereka juga akan melakukan itu kepada anak-anaknya nanti. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui tentang inner child wound ini, kemudian mengambil langkah untuk menyembuhkan diri kita dari luka-luka itu, agar luka-luka ini berhenti pada generasi kita, berhenti pada kita, dan tidak turun ke generasi berikutnya. Di video selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari inner child wound atau luka batin masa kecil ini dan ciri-cirinya. Dan video-video selanjutnya kita akan juga bahas gimana cara-cara untuk menyembuhkan. Tetap stay di channel ini. Sampai jumpa.